Pernah kebayang nggak sih ada cara bikin rapor yang jauh lebih simpel tapi juga lebih bermakna? Nah, hari ini kita akan bedah bareng-bareng soal e-rapor SMK. Ini adalah aplikasi rapor digital yang khusus dirancang buat ngobat total cara kerja sekolah menengah kejuruan di seluruh Indonesia. Buat para admin dan guru, pemandangan kayak gini pasti udah nggak asing lagi ya. Ngurusin data siswa, input nilai, bikin laporan. Sering banget artinya harus berhadapan sama tumpukan kertas dan proses entry data manual yang rasanya nggak ada habisnya. Bikin pusing kan? Oke, jadi di pembahasan kali ini kita bakal kupas semuanya satu persatu. Anggap aja ini peta jalan yang jelas buat Anda, mulai dari persiapan awal sampai rapor akhir siap dicetak. Jadi, apa sih sebenarnya e-rapor SMK ini? Intinya sih, ini adalah sebuah aplikasi yang dirancang khusus untuk menyederhanakan semua proses pembuatan dan pengelolaan rapor siswa. Nah, ini dia nih yang paling keren dari sistem ini. Integrasinya langsung sama Dapodik, Pusat Data Pendidikan Nasional kita. Artinya apa? Artinya, nggak ada lagi tuh yang namanya input data siswa 2 kali atau bahkan berkali-kali. Semua informasinya tinggal ditarik langsung dari satu sumber data yang valid. Manfaatnya jelas banget, waktu kerja jadi lebih hemat, data dijamin akurat, dan format pelaporan jadi standar di seluruh sekolah. Oh iya, ada lagi yang paling penting. Aplikasi ini 100% gratis, disediain langsung oleh Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan. Oke, setelah tahu manfaatnya, terus gimana cara mulainya? Nah, sekarang kita masuk ke langkah-langkah awal. Ini adalah tugasnya admin sekolah, ibaratnya membangun fondasi sistemnya dulu. Jadi tugas admin itu adalah menyiapkan rumahnya. Mulai dari nyambungin ke Dapodik, narik semua data sekolah, bikinin akun buat para guru, sampai ngatur hal-hal kecil kayak logo sekolah. Semuanya disiapin, biar guru-guru nanti tinggal pakai. Dashboard ini nih yang jadi pusat kendalinya admin. Di sini kita bisa lihat progres penyiapan udah sampai mana, apa aja yang udah beres, dan apa yang masih perlu dikerjakan. Jadi nggak ada lagi ceritanya ada langkah penting yang kelewat. Oke, kalau fondasinya udah beres, sekarang kita masuk ke pekerjaan intinya. Input data dan nilai siswa. Di dalam aplikasi ini, setiap pengguna punya perannya masing-masing. Penting banget nih buat kita paham siapa ngerjain apa. Gampangnya gini, administrator itu yang ngelola sistemnya secara keseluruhan. Guru mata pelajaran fokus input nilai-nilai akademik. Nah, wali kelas yang melengkapi sisanya, kayak absensi, nilai ekskul, sampai catatan akhir buat siswa. Buat para guru, tampilannya itu sengaja dibuat simple banget. Begitu masuk, langsung kelihatan tugasnya apa aja, data apa yang perlu diisi, jadi prosesnya bisa lebih cepat, fokus, dan nggak bikin bingung. Nah, sekarang kita sampai ke bagian yang bikin e-rapor SMK ini beda dan spesial banget, terutama buat sekolah kejuruan, yaitu kemampuannya buat melacak keterampilan praktik siswa di dunia nyata. Kuncinya ada di sini, SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Anggap aja ini semacam bahasa yang sama antara dunia pendidikan dan dunia industri. Jadi, apa yang diajarkan di sekolah itu nyambung langsung sama yang dibutuhkan di tempat kerja. Keren kan? Prosesnya dimulai dari sini. Administrator perlu memasukkan data dunia usaha dan dunia industri atau DUDI, yaitu perusahaan-perusahaan tempat siswa kita magang dan dapat pengalaman kerja langsung. Selanjutnya, setiap pencapaian siswa di tempat magang itu dicatat. Misalnya, siswa A sudah kompeten di skill X, siswa B di skill Y. Semua ini direkam secara digital dalam sebuah modul yang namanya Skill Passport. Nah, puncaknya di sini. Semua data yang udah diinput tadi nggak cuma jadi angka, tapi diubah jadi dokumen resmi bernama Skill Passport. Ini jadi semacam sertifikat atau bukti nyata yang bisa ditunjukkan siswa ke perusahaan kalau mereka beneran punya keterampilan praktis. Ini terobosan besar. Oke, setelah semua data masuk, semua nilai udah diinput, terus apa dong hasilnya? Yuk kita intip hasil akhirnya, yaitu laporan dan analisisnya. Disinilah semuanya kelihatan hasilnya. Di satu sisi, kita bisa lihat analisis mendalam, contohnya grafik perkembangan karakter siswa. Di sisi lain, kita punya rapor final yang rapi, terformat dengan baik, dan siap buat dicetak. Data mentah jadi laporan yang berguna. Tapi mungkin ada yang bertanya, gimana caranya semua guru di sekolah bisa pakai aplikasi ini bareng-bareng di waktu yang sama? Nah, kita bahas sedikit ya soal teknisnya. Nah, ini pertanyaan yang sering banget muncul dan emang penting banget buat dipahami terutama pas mau diterapkan di satu sekolah penuh. Jawabannya simpel, pakai jaringan area lokal atau LAN. Caranya, aplikasi e-rapor ini diinstal di satu komputer pusat yang kita sebut server.
Nah, nanti guru-guru dan admin lain bisa mengaksesnya dari laptop masing-masing lewat jaringan WiFi sekolah. Jadi bisa kerja barengan deh. Jadi, kalau kita rangkum nih ya, e-rapor SMK itu bukan cuma sekedar rapor digital biasa. Ini adalah sebuah sistem lengkap yang bikin kerjaan administrasi jadi enteng, dan yang paling penting, bisa menonjolkan keahlian-keahlian praktis yang dimiliki setiap siswa SMK. Kenapa semua ini penting? Karena dengan alat ini, sekolah bisa mempersiapkan siswanya jauh lebih baik buat masa depan. Pertanyaannya sekarang, gimana sekolah Anda akan memanfaatkan semua fitur canggih ini untuk memberikan keunggulan lebih bagi para siswanya?